Ini para panelis sudah siap? Gimana Pak Edi? Para panelis, Pak siapa Ya ini yang akan berbicara menunggu Pak terakhir? Randi. Ya, Pak menunggu Pak Andi, Randi ya. dulu nih. Ya, Pak Randi nih yang belum. Saya baru pastikan nih Pak. Ya. 92 udah banyak, makin banyak ini. Baik, mohon izin kita bisa mulai nih. Iya, Mas. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta training PNPPPI TDR 00101 itu. Kita punya coding ya dalam training ini. Pada kesempatan sesi pagi hingga siang nanti kita akan menyimak penyusunan matriks peran hasil SKP. Di sini sudah hadir ada Pak yang kami hormati Pak I Dewa Gede Sugiharmerta selaku Ketua PNPPPI. Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi Dan, Pak Agus. Dan yang kami hormati juga ada Pak Heri Suhermanto. Beliau adalah Direktur SPMI ya Pak ya. Nah ini juga senior kita semua. Beliau merupakan. Selamat pagi. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Perencanaan ahli utama di Bappenas ya Pak. Sudah malang melintang di dunia perencanaan. Madya, macet. Waktu mau ke utamanya macet. Oke. Sudah malang melintang di di jabatan-jabatan lain begitu ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Sudah banyak makan asam garam perencanaan ya. Insya Allah. Kemudian juga sudah bergabung yang kami hormati juga. Ini juga salah satu fungsionaris PNPPPI muda ini, Bli Wira Utama dari Bali. Selamat pagi Bli Wira. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Bli? Siap. Kemudian di sini ada juga gabung Mbak Cynthia dari SPMI. Selamat pagi Mbak Cynthia. Dan juga ada teman-teman yang membackup, ada 2 akun webinar SPMI. Yang kami hormati juga seluruh peserta ini ada mulai dari fungsionaris PNPPPI, kemudian para ketua komisariat, para perencana di seluruh Indonesia, dan mungkin pihak lain yang juga menyimak, mengikuti, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya, biar wajahnya kan belum familiar gitu ya kira-kira. Kalau Pak Dewa Gede itu sudah sangat populer. Saya sendiri seperti yang tertulis, saya Agus Salim. Jadi saya home base-nya itu di pemerintah Kota Yogyakarta, tapi dalam periode kepengurusan PNPPPI kali ini 2021-2024 saya dipercaya Pak Gede untuk menggawangi Pusat Pengembangan Kompetensi Perencanaan PNPPPI yang juga mendesain training termasuk yang pagi hari ini akan kita simak bareng-bareng gitu ya. Kemudian sebelum kita mulai sesi-sesi yang akan dibawakan oleh beberapa panelis, kita di sini formatnya panelis ya. Mungkin bisa saya laporkan dulu barangkali Pak Gede ya, laporan secara singkat dulu bahwa apa yang akan Bapak Ibu semua simak pada pagi hari ini itu merupakan rangkaian dari training sebetulnya yang nanti juga mungkin akan disampaikan secara lebih detail oleh Pak Heri Suhermanto. Di sini ada training penyusunan matriks peran hasil SKP. Nah ini adalah rangkaian training yang kita sebut training dasar reguler. Nah training dasar reguler itu juga merupakan bagian dari kita punya tiga level training dasar, training menengah, kemudian training lanjut.
gitu ya. Nah, di training dasar ini kira-kira kontennya, ruang lingkupnya adalah bagaimana kita mengintroduce teman-teman perencana khususnya ya tentang dunia keperencanaan, mulai dari aspek tata kelola administrasinya sampai ke menyentuh ke substansi, kemudian dilanjutkan ke menengah dan lanjut gitu ya, semakin ke atas semakin detail, semakin advance gitu kira-kira. Kemudian kita juga membagi kelas reguler dan kelas eksekutif dengan dua orientasi yang memang berbeda. Kalau kelas reguler kita lebih ke knowledge transfer, lebih ke situ ya barangkali, bahwa kita ada informasi, ada knowledge yang kemudian kita share ke peserta. Nah, kalau di training eksekutif kita akan lebih intens untuk meningkatkan skill gitu. Nah, di situ juga dalam rangkaian training itu tentu ada output yang bisa menunjukkan bahwa skill itu meningkat. Nah, ini nanti tergantung dari trainingnya. Misalkan training itu terkait dengan penyusunan karya ilmiah dan submisi ke jurnal, berarti outputnya memang ada kan gitu ya. Outputnya ada, setiap peserta punya produk yang siap untuk disubmit ke jurnal tertentu, dan mungkin beberapa training yang lainnya yang berbeda-beda outputnya itu barangkali. Kemudian untuk karena kita juga sama-sama memahami ya, sebagai asosiasi kita juga punya pekerjaan utama masing-masing, sehingga untuk melancarkan dan menyukseskan program-program training ini kita punya kolaborator, kita berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Nah, dalam hal ini kami juga memperkenalkan di sini Pak Heri Suhermanto, dan kemudian ada Mbak Cynthia, itu mewakili dari SPMI. Nanti beliau akan menjelaskan lebih detail gitu. Nah, ini yang berkolaborasi dengan PPPI untuk penyelenggaraan training baik yang reguler maupun yang eksekutif, barangkali seperti itu. Nah, ini sebelum kami memberikan waktu bagi Pak Heri Suhermanto dan juga mungkin bagi yang lainnya, sebelum kita nanti menginjak ke training yang lebih materinya hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Sekjen PNPPPI, yaitu Pak Randi, izinkan kami minta waktu sebentar kepada peserta itu untuk nanti dari SPMI membawakan memberikan semacam informasi gitu ya. Namun sebelum kita mulai acara, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kami persilahkan. Baik, cukup. Dan kami persilakan untuk Pak Heri Suhermanto dari SPMI untuk memberikan informasi terkait dengan secara lebih detail gitu, konteks SPMI dan juga mungkin menu-menu training yang ada. Untuk Pak Heri Suhermanto. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah mungkin Pak Gede dulu barangkali untuk bisa menyampaikan sebagai ketua P3I? Mohon izin nanti mohon izin saya sampaikan dulu rangkaiannya nggih Pak. Jadi nanti kita berikan waktu dulu ke Pak Heri, kemudian nanti kita masih memberi, karena kita juga perlu menjelaskan tentang terkait dengan menjadi anggota, nanti juga dari Diwira akan menyampaikan, nah baru kemudian nanti opening disampaikan oleh Pak Dewa Gede. Sekali begitu Pak. Siap, terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan yang saya hormati. Sebetulnya memang apa yang kita siapkan ini dari SPMI itu keinginan bersama gitu ya, bahwa ini cita-cita cukup lama dari asosiasi yang kemudian menjadi Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia. Itu diantaranya adalah bagaimana kita bersama menatap masa depan. Tidak hanya menatap, tapi juga mencoba memberikan perubahan-perubahan untuk membangun masa depannya. Sebetulnya apa yang terjadi adalah pada abad 21 ini bisa lanjut barangkali. Iya, terima kasih. Dunia digital pada saat ini itu memberikan suatu perspektif yang sangat baru dan cepat ya, di mana data itu tumbuh ya dan berkembang sangat pesat.
secara luar biasa, tapi semakin sulit dikendalikan. Informasi-informasi itu yang diolah dari data-data cukup membuat kita kadang-kadang bingung ini benar atau tidak sih ya data-data yang diberikan ini. Nah, untuk itulah barangkali teman-teman dari kelompok ASN yang memiliki kapasitas kapasitas digital yang muda-muda barangkali ya, lebih bisa berperan sebagai agen perubahan. Coba diketik sekali lagi, agen perubahan ya. Nah, itu bisa memberikan peluang yang lebih besar untuk menjadi bagian daripada perubahan itu sendiri, ya. Karena mau tidak mau, data-data itu tidak hanya diam gitu, tapi dia sangat dinamis, berkembang untuk menjadi bagian dari informasi yang sangat dibutuhkan. Nah, disinilah barangkali SPMI itu bersama teman-teman dari khususnya fungsional perencana itu bisa menapaki data-data apa yang kita sangat butuhkan, mengolah data tersebut untuk kita transformasikan menjadi perencanaan yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan dan membangun masa depan. Coba kita lanjut. Iya, kita lanjut saja. Nah, tantangan yang kita hadapi dari hari ke hari sebenarnya adalah perubahan itu sendiri. Ya, kita jangan khawatir lah. Dunia ini berubah juga. Kita nggak bikin apa-apa juga. Dunia ini berubah. Ya. Tapi kita harus awas dan aware, ada awareness di situ. Karena level of disruptive-nya inilah yang harus kita ukur. Ya. Jadi sebagai perencana atau agen yang akan melakukan perubahan, permasalahan itu akan datang setiap saat. Dia akan berakumulasi. Diselesaikan atau tidak diselesaikan, dia memiliki cara tersendiri untuk bisa memberikan perspektif-perspektif yang diciptakan oleh baik individu maupun organisasi ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang lebih besar. Ya. Sekarang ini kita juga tidak bisa melepaskan diri dari real-time data karena perkembangan teknologi yang sudah sedemikian pesat, sehingga mau tidak mau juga level of disruptive-nya itu juga menjadi lebih terukur atau bisa diukur. Ya. Kita atau teman-teman dari para perencana tentunya harus melakukan sesuatu, ya, do something. Apakah dalam kaidah planning and budgeting atau mengakomodasi, katakanlah visinya siapa? Boleh jadi visi dia sendiri. Goalsnya siapa? Goals dia sendiri secara pribadi. Dan seterusnya ya. Aim, target, objektif, program, kegiatan, itu semua kita siapkan. Karena kita memang harus merencanakan. Dan itu bagian daripada tupoksi. Sehingga masa depan itu bisa lebih kita arahkan begitu ya. Namun demikian kalau kita tidak melakukan apapun, masa depan itu juga akan berjalan terus sejalan dengan perjalanan waktu. Data-data baru selalu akan semakin terkumpul di era digital seperti sekarang ini. Ya. Jadi historical data bisa data-data yang lama memang kita berkembang dari teknologi analog menjadi teknologi digital. Mau tidak mau perubahan-perubahan itu harus bisa kita sikapi bersama. Ya. Saya lebih banyak berpikir secara analog ya. Karena memang saya cukup lama, hampir setengah abad ada di era analog ya. Sekarang sisa saya 17 tahun, ini masih muda ini saya ini. 17 tahun di era digital ya. Jadi termasuk masih muda di era digital. Jadi ya kalau Mama masih sasar sana sasar sini ya mohon maaf ya. Jadi masih ada gapteknya juga. Baik, lanjut. Nah, melihat hal seperti ini, SPMI sebenarnya
merupakan cita-cita cukup lama dari perkumpulan Persatuan Perencana ini, Perencana Pembangunan Indonesia, di mana kita harapkan pool of talent yang ada di para perencana ini ya bisa semakin berkiprah secara bersama untuk apa? Paling tidak untuk membangun SDM. SDM yang seperti apa? Ya SDM yang lebih bisa adaptif ya, agile, kredibel, profesional, unggul dan berdaya saing. Tetapi jangan lupa SDM itu bernaung dalam satu organisasi. Ya, mau tidak mau, karena dia berbicara organisasi, tentunya ada peraturan perundangan yang tidak bisa dilepaskan dari kerangka kerja ataupun strategi ataupun tata kelola yang aturan main yang harus kita patuhi. Disinilah saya merasakan kerugian saya sendiri pada waktu saya masih aktif, di mana saya sebagai perencana pemerintah itu memasuki perubahan ke struktur ya, ternyata angka kredit saya itu masih jalan gitu, tapi saya nggak proses. Nah disinilah barangkali kita dengan pelatihan, dengan konsultasi, dengan riset dan development secara bersama-sama, kita bisa saling mengingatkan, bisa saling mengembangkan kapasitas ini agar supaya tidak ada yang dirugikan. Jadi organisasi juga bisa mendapatkan keuntungan, ya. Karena bagaimanapun juga kadang-kadang kita tidak mendapatkan tempat seperti keahlian kita, ya. Misalnya, saya dari planologi, ya, ITB, kemudian mendapatkan kesempatan memperdalam bidang perkotaan di perguruan tinggi di Amerika. Kemudian setelah itu saya kembali ke tempat kerja, tetapi organisasi juga tidak memberikan peluang yang cukup untuk saya mengekspresikan kapasitas saya sebagai perencana perkotaan. Nah, kemudian saya melihat, oh ini karena saya ditempatkan di anggaran waktu itu, di budget, di urusan anggaran. Sehingga saya merasa, wah ini kalau gitu saya harus belajar ekonomi. Nah, untuk itu saya beralih ke ekonomi, mencari ilmu-ilmu baru, mulai dari master lagi, kemudian sampai ke PhD-nya. Dan saya bisa menyelesaikan sampai PhD di ekonomi. Kebetulan setelah pulang, saya mendapatkan tempat kembali di mengurusi misalnya kemiskinan, kemudian mengurusi perkotaan sebentar. Tapi saya sudah di ekonomi itu, sudah memiliki background ekonomi gitu ya. Tapi kemudian saya diberi kesempatan untuk mengembangkan juga UMKM. Disitulah saya bisa mengekspresikan diri saya lebih baik. Nah inilah kira-kira yang ingin kita antarkan. Jadi Anda individu dan tim ya kita harapkan untuk bisa bekerja sama. Nah untuk itulah kita berkolaborasi dengan atau willing ya kita bersedia untuk berkolaborasi dengan siapa saja yang punya ide yang sama dengan SPMI. Mudah-mudahan kerjasama itu bisa memperkuat SDM khususnya teman-teman perencana. Lanjut. Nah, ini adalah bagian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Ada beberapa program yang kita coba antarkan, kita coba kembangkan nanti. Yang penting adalah kita bisa menyeimbangkan berbagai macam strategi yang dikelola atau yang dituju oleh berbagai macam organisasi. Karena perencanaan itu sangat luas, ya, mulai dari streetwise planning sampai kepada academical, jelimet professional planning, ya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, itu semua kepentingannya adalah bagaimana kita bersama bisa menumbuh dan mengembangkan kemampuan individu dan tim. Nah, di sini kita tadi sudah kemukakan ada training-training yang sifatnya dasar, tapi ini yang sudah direncanakan, yang sudah di-schedule oleh teman-teman dari SPMI, dan terutama juga dari Pak Agus tadi. Dan ini juga ada yang tingkat dasar yang kodenya TDR barangkali ya, kemudian tingkat lanjutan tuh TLR,
dan nanti juga ada dari tingkat yang lebih tinggi, yaitu eksekutif, karena eksekutif juga perlu diberi satu perspektif bagaimana dia itu sebetulnya memerlukan tenaga-tenaga fungsional, karena kan dengan adanya keinginan dari Presiden RI yang mentransformasikan cukup banyak nanti eksekutif ya, struktur disederhanakan, diringkes sehingga sebagian besar akan ditampung di fungsional. Jadi inilah barangkali beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut sedikit lagi. Nah, di sini prinsipnya adalah SPMP akan memelihara hubungan kerja dengan stakeholder yang mudah-mudahan bisa kita kembangkan, dan juga kita akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dan merencanakan program-program pendidikan dan pelatihan pembelajaran bersama untuk kepentingan masa depan yang lebih baik. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Susirmanto atas informasinya terkait SPMI, visi SPMI ke depan, dan juga training-training yang sejauh ini sudah teragenda gitu ya Pak ya. Nanti menyusul training yang lain gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan. Selanjutnya. Perlu kami informasikan juga bahwa Pak Heri Suhermanto ini adalah Ketua AP2I ya Pak ya, PPPI generasi awal ya Pak ya. Nah, ini juga sudah pertama. Ya, ini juga sudah sesuatu yang sudah matching gitu ya, sudah perencana sudah jadi rohnya kan, kira-kira ya. 40 tahun lebih, hampir setengah abad. Ya, sudah tidak dilakukan lagi gitu ya. Jadi untuk mengidentifikasi, kemudian juga untuk memformulasi menu-menu training begitu ya Pak ya, kira-kira ya, sudah benar-benar istilahnya mendalami gitu ya. Baik, ini sebetulnya gini Pak Heri, jadi kemarin itu waktu kita launching kemudian banyak peserta yang daftar gitu, dan karena kita mengasih privilege buat anggota PPPI Pak, sehingga kan sebenarnya kita untuk daya tarik ya, supaya teman-teman perencana di seluruh Indonesia itu untuk mendaftar jadi anggota PPPI. Ya karena memang alasannya satu, secara regulasi bahwa itu sebetulnya wajib gitu ya, tapi kan itu belum tersosialisasi gitu. Nah, ini sekaligus juga mensosialisasikan bahwa teman-teman perencana, jabatan fungsional perencana pembangunan itu memang wajib jadi anggota asosiasi satu-satunya yang diakui ya PPPI ini. Nah, ini sekalian kita daya tariknya itu biar nambah gitu, untuk jadi anggota kita kasih privilege gratis. Tapi memang karena ini kita juga baru bangun sistem dengan adanya tadi ya penyederhanaan birokrasi tadi, jumlah pejabat fungsional khususnya dalam hal ini perencana itu juga bertambah banyak. Itu kan kita perlu mensosialisasikan bagaimana untuk menjadi anggota gitu. Nah, kita juga senyambang, kita juga lagi bangun sistem yang terintegrasi gitu. Nah, dalam hal ini nanti kami undang Bli Wira untuk memberikan informasi terkait dengan bagaimana cara gabung menjadi anggota PPPI. Mohon waktunya juga gitu. Nah, Bli Wira ini perlu kami perkenalkan. Beliau diberi kepercayaan oleh Pak Gede untuk menjadi ketua pusat data ya, Bli Wira ya. Beliau ini kandidat dokter juga nih. Kandidat dokter, ini masih muda. Nah, ini juga saya promosikan ini nanti biar ada menu-menu yang bisa Bli Wira juga bisa share gitu ya ke teman-teman perencana seluruh Indonesia. Ini baru bergabung Pak Randi. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Randi. Saya sapa dulu ya Bli Wira. Siap. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Randi. Senior Pak Hersu, apa kabar Pak? Ye, awet enom. Pak. Sami-sami. Oke. Pak Heri tadi masih muda, Pak Randi 17 tahun di dunia digital kan masih muda. Iya, makanya itu 17 tahun rupanya beliau itu umurnya ya. Oke. Baik Pak Randi, mohon izin saya lanjutkan dulu Pak Randi. Monggo. Ya. Oke, ini Bli Wira ini home base-nya di pemerintah Provinsi Bali ya, beliau fokus di perencanaan spasial gitu. Kebetulan dokternya itu juga fokus di remote sensing ya. Nah, ini
akan memberi penjelasan terkait dengan bagaimana menjadi anggota PPPI. Silakan, Bi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Agus Salim. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Oke. Baik, terima kasih kami ucapkan yang pertama kepada Pak Ketua PPPI, Ketua Umum, Pak Gede. Selanjutnya senior kami, Pak Heri, yang dulu memang saya sempat bergabung tahun 2015, itu sudah mulai bergabung di AP2I, sudah mengenal beliau. Oke. Selanjutnya, saya memaparkan terkait bagaimana menjadi anggota dan bagaimana agenda kita di Kapus Datin sampai 2024. Mungkin bisa dipaparkan untuk slide-nya. Ya, jadi bagaimana kita melakukan digitalisasi data, keanggotaan, dan informasi PPPI. Nah, ini yang menjadi target kami dalam pengurusan ini. Lanjut. Yang utamanya adalah untuk mempermudah layanan keanggotaan. Bagaimana pendataan, pembayaran anggota yang selama ini mungkin agak terkesan ribet di anggota, itu bisa melalui satu sistem aplikasi yang berbasis web, Android, dan iOS. Selanjutnya, bagaimana layanan informasi kegiatan melalui satu sistem aplikasi ini dapat terrealisasi. Nah, itu yang menjadi tujuan kami. Lanjut. Nah, ini agenda yang telah kami siapkan di kuartal 1. Kita dari Maret sudah mulai membangun aplikasi berbasis web. Untuk sementara kita buatkan yang berbasis web agar lebih sederhana, karena ini akan mengejar waktu juga. Kedua, otomatisasi untuk nomor anggota dan kartu anggota. Ini sudah bisa ketika anggota login di web pppi.org.id, itu bisa langsung mendapatkan nomor anggota secara otomatis dan kartu secara virtual setelah melakukan fitur pembayaran. Nah, ini sudah kita kembangkan juga fitur pembayaran secara virtual account. Jadi kita bekerjasama dengan Mitrans untuk melakukan integrasi antara dari pendaftaran anggota menjadi anggota itu sampai pembayaran itu otomatis. Jadi dalam hitungan menit itu sebenarnya sudah bisa terrealisasi. Kartu anggota tidak lagi perlu menunggu lama, itu sudah bisa di-download secara virtual. Bagaimana anggota bisa dalam hitungan menit itu menjadi anggota PPPI. Lanjut, yang kuartal kedua itu kita akan melakukan integrasi data, di mana ada verifikasi, kemudian integrasi data anggota. Itu nanti anggota yang sebelum web ini teriris, kita akan integrasikan. Nah, ini mungkin akan butuh waktu, kemudian ada finalisasi nomor anggota. Nah, ini akan kita create menjadi nomor anggota yang baru, karena sebelumnya kita tidak tahu komisariatnya di mana. Nah, sekarang dengan nomor anggota baru ini akan ada tambahan fitur, kita bisa mengetahui, oh ini loh anggota Komsat saya, sehingga nanti ketika melakukan pembayaran secara virtual account, itu nanti secara otomatis sistem akan membagi 30 untuk Komsat, 70% itu untuk iuran pusat. Jadi otomatis sistem akan merespon seperti itu. Sehingga kita tahu anggota mana yang sudah membayar, anggota mana yang belum, kemudian berapa tagihannya, itu nanti akan notifikasi. Nah, itu akan kita kembangkan di Q2. Ada penambahan fitur notifikasi pembayaran iuran tahunan. Jadi anggota secara mandiri yang sudah memiliki akun di sistem PPPI ini nanti otomatis akan mengetahui record pembayarannya seperti apa, kemudian notifikasi pembayarannya seperti apa, kemudian nanti ke depan akan di Q3 itu ada pengembangan lagi sistem informasinya. Jadi pengembangan sistem melalui Android juga kita akan coba kembangkan dan berbasis iOS, kemudian penambahan fitur informasi kegiatan, baik dari Komsat, wilayah, atau dari pusat. Jadi apa seandainya ada webinar semacam itu, nanti ada notifikasi yang masuk, oh tanggal sekian ada acara. Nah, itu yang rencana kami kembangkan untuk pengembangan di Q3.
Selanjutnya ada integrasi layanan pendaftaran kegiatan. Nah, ini contohnya ada kegiatan apa di Komsat. Nah, itu kita bisa lakukan integrasi layanan pendaftaran. Seperti halnya ada webinar dengan pihak ketiga, seperti halnya SPMI, itu bisa dilakukan dengan satu aplikasi ini. Ya, lanjut Pak Agus. Nah, ini berdasarkan surat yang telah diedarkan oleh Pak Ketum, ini sudah menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh anggota atau pejabat fungsional perencana untuk menjadi anggota sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017. Selanjutnya diterjemahkan juga di dalam peraturan Menteri Menpan RB itu nomor 4 tahun 2020, itu wajib menjadi anggota PPPI. Nah, dengan dasar inilah kami berupaya bagaimana layanan ini bisa lebih simpel dan lebih terintegrasi antara data yang existing, kemudian menjadi anggota baru lebih simpel. Lanjut. Nah, inilah contoh dari dashboard yang kami kembangkan. Jadi, simpel sebenarnya, menunya hanya 6. Nah, itu kartu anggota itu ada di sebelah kiri, itu bisa terlihat, bisa di-download langsung. Jadi, ketika login, lanjut. Nah, login, langsung di halaman web, langsung masuk ke klik, dengan satu klik saja di Google account-nya, itu sudah bisa langsung, lanjut. Nah, masukkan email, lanjut. Masukkan password, lanjut. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, ini sebenarnya hitungan detik sudah bisa masuk. Nah, lanjut kita akan mengisi data-data. Lanjut. Nah, diklik di bagian foto, kemudian datanya, diklik profil, itu datanya bisa di-input. Lanjut, Pak. Nah, ini. Jadi data-data ini bisa di-input, hanya beberapa data yang diperlukan, nama, contohnya, kemudian NIK, kemudian alamat instansi, karena ini akan berpengaruh terhadap nomor anggota. Bagaimana wilayahnya, kemudian instansinya di mana, Komsatnya. Nah, ini yang penting. Karena ini akan ada pembagian 30-70%. Nah, ini yang menjadi perhatian bagi seluruh anggota ketika sudah terbentuk Komsat, itu wajib mengisi Komsatnya. Nah, seandainya jika sudah terbentuk Komsat baru, kita akan tambahkan terus berlanjut. Jadi, nomor anggota yang lama akan diupdate langsung menurut Komsatnya yang telah terbentuk, seperti itu. Nah, ini di sini sudah ada penjelasan jika anggota baru itu tidak perlu diisi nomor anggotanya. Nanti ketika telah melakukan pembayaran, secara otomatis sistem akan meng-create nomor anggotanya. Nah, ini dalam hitungan detik sudah langsung, Pak. Jadi, para anggota yang belum, mungkin yang ikut training ini, belum melakukan input data di web, silakan dilakukan input, sehingga setelah training ini kita bisa melihat perkembangan dari data yang masuk. Lanjut. Nah, ini ketika data itu sudah terinput, nah tinggal kembali ke menu home. Nah, sebelah kiri itu ada menu home. Nah, inilah akan muncul bayar. Bagaimana? Ini akan menjadi sangat mudah. Tinggal klik bayar, langsung lanjut. Akan muncul tagihan. Nah, bagi anggota baru, tagihannya adalah 200.000 untuk iuran pangkal. Lanjut, iuran tahunannya itu tahun 2022 khususnya, karena sistem kita fokus dulu untuk iuran 2022, itu akan menjadi total 450.000. Nah, ketika kita klik lanjut, nah itu akan muncul bank mana saja yang menjadi sumber transfer. Nah, ini bisa melalui Indomaret juga, kemudian banyak fitur bisa dicoba nanti bagi yang anggota baru yang belum mendaftar. Mungkin teman-teman dari peserta yang masih kebingungan, ini bisa diberikan, video ini, tutorial ini bisa diberikan, jangan sampai salah langkah.
Jangan sampai virtual account-nya sudah muncul, tetapi pembayaran melalui manual. Jadi prosesnya itu akan menjadi manual lagi. Jadi prosesnya akan lama. Kalau menggunakan virtual account, itu hitungan menit, Bapak. Sudah jadi ketua anggotanya. Ya, lanjut. Nah, dari menu itu nanti bisa dipilih banknya. Nah, dari seandainya kita transfer melalui bank, nah ini akan ada menu lagi, jenis pembayaran apakah itu melalui ATM, apakah melalui internet banking, atau melalui e-banking. Nah, tata caranya itu bisa dibaca langsung di dalam webnya. Nah, lanjut kita ke lihat nomor rekening. Nah, inilah nomor virtual account yang harus kita salin. Silakan dilanjutkan, Pak Agus. Nah, nomor virtual account inilah yang perlu kita salin atau kita cetak jika melalui ATM, transfer ATM. Nomor inilah yang harus dimasukkan ke dalam transfer VA. Nah, jangan sampai nomor VA teman atau yang anggota lain yang dimasukkan. Nanti otomatis yang terrecord nomor anggota lain, sehingga di sistem akan terganggu. Kita harus cross-check ulang jika itu terjadi. Jadi, mohon itu setiap anggota melakukan pendaftaran secara mandiri, kemudian mengisi secara mandiri, bertanggung jawab terhadap datanya itu secara mandiri, lanjut untuk virtual account-nya juga itu mandiri, jadi tidak boleh digunakan oleh orang lain. Nah, lanjut kita salin, dan kita bisa siap langsung melakukan transfer dana. Ya, lanjut. Nah, banyak pertanyaan, mengapa saya sudah membayar iuran sebanyak 450, tapi anggotanya dinyatakan belum aktif. Nah, untuk sementara, ini karena agenda kami di Q2 itu adalah verifikasi dan integrasi data anggota. Sehingga untuk sementara semua kami nonaktifkan, untuk selanjutnya kami verifikasi lagi. Artinya yang belum membayar atau yang sudah, biar record data antara yang sebelum dan sesudah aplikasi ini diterbitkan itu bisa lebih valid. Jadi mohon maaf, ini hanya sekedar tampilan di web, tetapi kalau memang sudah membayar itu diabaikan saja. Karena ini adalah fokus untuk verifikasi data kami nanti setelah melalui agenda Q2. Lanjut. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa nanti melalui tombol Q&A. Nanti silakan melalui chat saja nanti. Okay. Ya, nanti di tombol chat nanti saya jelaskan ya setelah ini. Oke. Siap. Terima kasih Pak Agus. Cukup, Wira? Ya, cukup. Baik, terima kasih Wira Utama. Jadi tadi sudah diinformasikan cara menjadi anggota dan juga beberapa poin ya yang karena saat ini baru dalam penataan gitu ya, sehingga memang ada kondisi yang perlu kita istilahnya perlu kita maklumi dalam konteks tunggu dulu gitu ya, tunggu dulu nanti pasti akan dapat gitu ya. Nah, ini memang sudah ada beberapa pertanyaan di chat Wira, nanti seperti yang sudah kita rencanakan bahwa untuk terkait seputar menjadi anggota ini, mohon bagi peserta Bapak Ibu semua yang ada pengen menyampaikan pertanyaan ke Wira bisa ditanyakan di chat, nanti Wira akan merespon gitu ya Wira ya, sehingga tidak mengganggu jalannya acara gitu, biar kita berbagi memanage waktu seefisien mungkin. Nah, nanti yang kalau ada pertanyaan di materinya Pak Randi nanti di Q&A gitu Wira. Jadi biar terpetakan gitu ya. Kita pisahkan saja gitu. Yang fokus ke menjadi anggota ini di chat saja, nanti yang pertanyaan terkait materi training ini nanti di Q&A. Itu ya kira-kira dari peserta. Dan tetap masih bisa dikontak ya Wira ya, kalau ada yang bertanya ya bisa dikasih nomor kontak gitu. Nanti boleh di chat, diberikan nomor kontak Wira biar ini soalnya ada yang raise hand itu, jadi daripada raise hand di sini nanti biar komunikasi dengan Wira gitu akan lebih enak. Ya. Mungkin terima kasih sekali lagi Wira. Baik, pada konteks pagi hari ini kita ada satu sesi training, tapi juga karena ini mengawali dari semua sesi yang akan kita selenggarakan sampai dengan akhir tahun,
Maka kita juga sekaligus pada kesempatan pagi hari ini kita semacam launching gitu ya, yang nanti kami mohonkan dari Pak I Dewa Gede Sugiharmerta selaku Ketua Umum PNPPPI untuk menyampaikan opening speech untuk menandai bahwa training PPPI ini kita mulai. Demikian Pak Dewa Gede, mohon waktunya, kami persilahkan. Baik, Mas Agus Salim, suara saya kedengaran ya? Ya, jelas Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang para peserta training pengembangan kompetensi perencana pembangunan. Hari ini adalah training dasar reguler, atau Pak Agus menyebutnya ini TDR 001, disebut dengan tata kelola penilaian angka kredit. Sesi 1, penyusunan matriks peran hasil SKP. Sering Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan peserta training, sering kami sebagai pengurus organisasi profesi PPPI ditanya oleh para pejabat fungsional perencana. Ketika kita menghimbau menjadi anggota PPPI, apa sih manfaat membayar uang pangkal dan iuran menjadi PPPI? Ini pertanyaan-pertanyaan dasar kami keliling ke kementerian lembaga sampai ke daerah. Jadi melalui pelaksanaan training yang kita mulai launching hari ini, semoga dapat merasakan manfaat awal menjadi anggota PPPI. Masih ada manfaat lainnya, antara lain berbagi pengalaman dan pengetahuan. Tadi Pak Direktur SPMI menyebutkan, dan membangun networking, jejaring kerjasama. Ini mungkin paguyuban PPPI ini manfaatnya antara lain seperti itu. Kawan-kawan semuanya, dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Perencana, Pengurus Nasional PPPI, Pak Agus Salim, bersama tim Center of Excellence. Jadi beliau membuat tim Center of Excellence dan support dari seluruh kawan-kawan jajaran pengurus nasional PPPI dalam menyiapkan perencanaan agenda training PPPI yang mulai hari ini. PNPPI di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki, sejak awal saya menekankan pentingnya menerapkan prinsip dasar, yaitu kami sebut dengan PPI Incorporated. Dalam pelaksanaan training ini, telah melaksanakan prinsip dasar tersebut dengan membangun kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk dalam kegiatan ini berhasil berkolaborasi dengan lembaga pengembangan manajemen, lembaga pengembangan perencana dan manajemen Indonesia, yang kita kenal dengan School of Planning and Management Indonesia. Dalam hal ini tadi dikawal oleh Pak senior kami, Bapak Dr. Heri Suhermanto, yang tadi telah memberikan banyak inspirasi kepada kita semua. Beliau tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, senior kami di organisasi profesi PPI, dulu AP2I. AP2I pertama ya. Beliau juga memiliki pengalaman malang melintang, ada beberapa posisi strategis di Bappenas, bahkan pernah menjadi kepala Bapeda di Bangka Belitung. Jadi pengalamannya komplit dari pusat sampai ke daerah. Semoga kawan-kawan semuanya melalui kegiatan training ini, PNPPI berkontribusi memfasilitasi pembinaan secara reguler atau rutin para pejabat fungsional perencana, mampu meningkatkan kemampuan teknis para JEP,
para JEP mampu secara optimal berkontribusi dalam kegiatan pengumpulan angka kredit secara kontributif, inovatif, dan produktif. Yang terakhir adalah mampu meningkatkan silaturahmi para pemegang jabatan fungsional perencana yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi mengingat waktu, ini sudah lewat 20 menit, banyak hal yang ingin saya sampaikan, namun waktu yang terbatas. Intinya, kami terus melakukan perbaikan-perbaikan, seperti inovasi dari tadi Pak Putuwira sampaikan, terkait dengan transformasi sistem informasi yang kita miliki. Ini ditujukan untuk memberikan layanan terbaik kepada para anggota. Demikian, selamat mengikuti training, kawan-kawan semuanya. Salam perencana, sukses untuk kita semua. Demikian, Mas Agus. Salam perencana. Baik, terima kasih Pak Gede sambutannya sekaligus sebagai opening speech ya, menandai bahwa kegiatan training ini akan kita mulai. Gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Gede. Dan selanjutnya kita masuk ke materi inti dari acara pagi hingga siang hari ini, penyusunan matriks peran hasil SKP. Jadi penyusunan matriks peran hasil SKP ini merupakan subjudul ya. Jadi judul utamanya tata kelola penilaian angka kredit. Jadi penyusunan matriks peran hasil SKP itu umum, semua pegawai kan gitu ya, semua ASN itu harus bikin gitu kan. Tapi kan dalam konteks kita memang fokus kita nanti akan ke perencana. Tetap ada kaitannya dengan perencanaan. Nanti secara lebih detailnya akan disampaikan oleh Pak Randi. Saya kira saya tidak perlu mengenalkan lagi Pak Randi. Sudah sangat populer sekali ya di antara perencana, selebritisnya perencana ini Pak Heri. Jadi semua kenal gitu ya. Antusias kalau Pak Randi ke Jogja itu ramai itu sambutannya Pak. Ini sudah sangat dikenal oleh teman-teman perencana. Tapi barangkali ada yang baru mengenal juga ya. Tidak ada salahnya saya kenalkan, ini Pak Randi ini perencana ahli utama. Sama tadi Pak Dewa Gede juga, saya lupa mohon maaf memperkenalkan Pak Dewa Gede itu juga perencana ahli utama di Bappenas. Demikian juga Pak Randi, perencana ahli utama di Bappenas juga. Dan Pak Randi ini sudah mentok ini. Sudah nggak bisa naik lagi ya. Sudah jadi jenderalnya. Sudah 4E gitu ya. Sangat muda ini. Makanya itu jadi share-nya itu ditunggu-tunggu karena sudah mengalami gitu ya, mengalami sendiri perjalanan untuk jadi perencana sampai mentok gitu. Kiat-kiatnya seperti apa itu yang paling sering ditunggu-tunggu. Nah, beliau ini di PNPPPI juga sebagai Sesjen ya, Sekretaris Jenderal PNPPPI. Apalagi saya kira cukup ya. Ini tidak menunda-nunda waktu lagi, kami persilakan Pak Randi untuk membawakan materinya. Nah, ini tadi sudah Mbak Cynthia ini sudah diuber-uber Pak Randi, minta peserta minta materi. Barangkali nanti juga bisa di-share biar kita bisa nge-share ke grup gitu, sehingga peserta juga sambil bolak-balik gitu secara leluasa itu materinya ketika menyimak Pak Randi. Kemudian mungkin saya di sini tidak akan memerankan jadi moderator, nanti tidak Pak Randi tidak leluasa itu. Saya mengasistensi Pak Randi. Barangkali apa yang diperlukan nanti saya backup, termasuk akses ke Q&A atau seperti apa gitu. Siapa yang bertanya apa, nanti saya akan backup di situ. Monggo kami persilakan Pak Randi. Oke, kita tunggu, masih share screen ya Pak Randi ya. Iya, share screen tadi baru nyala ya. Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Mas Agus, terima kasih Pak Ketua Umum, terima kasih Pak Heri Suhermanto yang saya hormati, senior kami, guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para peserta yang saya muliakan, mungkin berada
di rumah masing-masing, mungkin berada di Starbucks, atau mungkin berada di kantor menyaksikan bersama-sama proses pelatihan hari ini, gitu ya. Jadi ini merupakan pelatihan resmi yang pertama yang dilakukan oleh Mas Agus Salim sebagai salah satu direktur di Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia. Dan setelah melalui berbagai rangkaian diskusi, maka hari ini merupakan perdana yang kita lakukan. Teman-teman semua, para peserta, ini karena saya biasanya kalau mengajar itu melihat sorot mata dari para peserta supaya bisa memahami, sekarang dengan demikian saya bisa melihat sampai jauh ke dalam hati mereka masing-masing, seberapa paham mereka terhadap materi. Itu saya bisa dari sorot mata udah bisa kelihatan. Ini karena tidak bisa, maka saya menggunakan energi yang 7 kali lipat lebih tinggi nih, yaitu dengan energi tantra, ya. Jadi dengan energi tantra saya bisa masuk ke relung mereka masing-masing, sehingga tapi konsekuensinya energi yang saya butuhkan lebih besar, karena energi tantra itu membutuhkan lebih besar ketimbang hanya melihat dari sorot mata. Baik teman-teman, yang mungkin teman-teman yang Pak Gede itu mungkin tahu ya energi tantra apa gitu ya. Baik teman-teman, saya akan langsung saja ke materi. Oke, materi yang saya sampaikan hari ini itu materi standar yang selalu saya sampaikan kepada para peserta, terutama kepada para